ke Istana Merdeka Jakarta untuk makan siang bersama. Kami masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Ya, Mas Burhan, pilihan Pak Jokowi untuk mengundang 3 baca pres tanpa bacawa presnya ini maksudnya apa kira-kira? ya pertama saya melihat memang ada semacam kecanggungan kalau cawapres juga diundang, berarti ada Mas Gibran di antara daftar undangan cawapres. Nah, itu yang mungkin membuat pihak istana lebih memprioritaskan untuk mengundang calon presiden saja terlebih dahulu. Kalau jawaban joke-nya adalah mejanya terlalu kecil untuk mengundang bersama para cawapres. Itu kan mejanya terbatas tuh. Itu jawaban leluconnya, tetapi menurut saya yang paling utama memang lebih diutamakan, lebih didahulukan para capres dahulu yang diundang. Oke. Cawapres mungkin bisa dilanjutkan di acara-acara yang dihelat oleh KPU dan Presiden Jokowi termasuk salah satu yang diundang. Nah, mungkin dalam forum semacam itu kekikuan itu tidak terlalu terjadi. Artinya untuk meredam isu politik dinasti juga yang belakangan ini ramai sekali, Mas Burhan. Betul, dan jangan lupa tujuan undangan ini kan dugaan saya salah satunya adalah ingin memberi gesture, keyakinan, komitmen, sinyal kepada publik bahwa Presiden Jokowi akan bersikap netral ya dalam perhelatan elektoral 2024 nanti. Nah, kalau misalnya ada Mas Gibran kan sebagian orang mungkin tidak bisa menerima statement itu karena Mas Gibran putra beliau tiba-tiba hadir dalam acara yang berkaitan dengan komitmen netralitas Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Jadi memang secara politis ya lebih baik memang para capres dulu aja yang diundang. Karena nanti takut jadi noise kalau Mas Gibran ikutan hadir dalam acara ini. Menurut Anda itu langkah yang tepat nggak dari Presiden Joko Widodo untuk meredam isu ini? Ya, itu tergantung tujuan. Tujuan utamanya kan satu ingin memberi gesture bahwa Presiden Jokowi itu ingin netral. Meskipun lagi-lagi kita harus tidak serta-merta menerima argumen semacam ini, karena harus dicek ya apakah komitmen ini hanya berhenti sebatas gimmick, sebatas apa namanya komitmen verbal tanpa bukti atau tidak. Tetapi kalau misalnya hanya 3 capres yang diundang, tujuan tadi kan lebih mudah untuk disampaikan kepada publik. Tetapi kalau misalnya cawapres ikut diundang, ada Mas Gibran di dalamnya, publik kan nanti bisa kesedot pada hal lain di luar dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya kan ingin memberi komitmen netralitas tadi, kemudian saat yang sama juga ingin mengakrabkan dengan ketiga capres. Kita tahu bahwa selama ini ada banyak tudingan terhadap Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi hanya menganak emaskan terutama Pak Prabowo ya. Kemudian Mas Anies tidak pernah tampak di publik bersama Presiden Jokowi. Nah, setelah ketiganya resmi didaftarkan ke KPU ya, Presiden Jokowi punya semacam celah untuk bisa mengundang ketiganya sebagai negarawan sekaligus sebagai presiden yang ingin menitipkan pesan sekaligus legasi beliau kepada calon pemimpin nasional berikutnya. Mas